tekanan awal akan sama dengan tekanan akhir, atau nah akhirnya kita buat di situ. Jadi P0 ditambah rho 1 G1 H1 ya kan sama dengan P0 ya ditambah rho 2 kali G kali H2. Oke, kali ini kita akan belajar tentang fluida statis ya anak-anak. Semoga dari video ini kalian bisa lebih mengerti dan paham materi tentang fluida statis. Nah, sebelum lebih jauh belajar fluida statis, yang pertama yang harus kita ketahui adalah tekanan. Yang biasa kita lambang dengan P ya. P sendiri adalah F per H. Ya, dengan F itu adalah gaya, yaitu Newton. Kemudian A itu adalah luas atau meter kuadrat satuannya ya. Nah, setelah kita belajar tentang tekanan, yang kedua yaitu ada massa jenis. Biasa kita kasih nama dengan rho ya. Massa jenis atau rho itu adalah massa per volume. M adalah massa, satuannya adalah kilogram, kemudian P adalah volume, satuannya adalah meter pangkat 3 tekanan hidrostatika ya, tekanan hidrostatis ya. Kamu menyelam di dalam kolam atau di dalam sungai, semakin dalam maka telinga kamu akan semakin sakit, yaitu artinya ada tekanan di sana ya. Misalnya ini air ya. Oke, nah kamu ada di sini nih berenang gitu. Nah ini kedalaman kamu H ya kan. Nah, tekanan hidrostatis ini dirumuskan sebagai, bisa kita lihat dengan pH itu sama dengan rho GH. Nah dari mana Pak? Tekanan hidrostatis kita dapat dari rumus yang tadi ya, dimana yang tekanan rumusnya P sama dengan F per A gitu ya. F itu apa? F itu adalah massa kali gravitasi per A gitu ya. Nah, M ini adalah apa? Kalau kita ngomong massa jenis, M berarti rho kali P kali G per A. Nah, rho kali P kali G per A. Nah, kita lihat di sini ada P. Ada volume per luas. Volume per luas itu sama dengan, kita sebut dengan ketinggian ini gitu ya. Nah, coba kita lihat nih. Ya, volume sama dengan luas alas kali tinggi gitu ya. Sehingga H sama dengan P per A gitu ya. Nah, P per A ini akan kita ganti dengan H, sehingga pH atau tekanan hidrostatis di sini sama dengan rho kali H kali G, atau biasa kita kenal pH sama dengan rho kali G kali H gitu ya. Nah, yang keempat ada tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak ini apa? Kita lihat nih. Kalau misalnya kamu
penyelam gitu ya, dalam sebuah kolam. Jangan kamu lah, ikan lah misalnya. Nah, ini H-nya. Nah, dari sini ya, dari sini ada yang kita sebut dengan P0 atau tekanan atmosfer ya, P0. Sehingga tekanan totalnya ya, atau bisa kita sebut dengan tekanan absolut, itu sama dengan P0 ditambah tekanan hidrostatisnya, atau P0 ditambah rho kali G kali H. Oke. Nah, ini disebut dengan P absolut ya, atau tekanan mutlak. Nah, yang kelima, hukum pokok hidrostatika. Nah, hukum pokok hidrostatika, nih misalnya kamu punya sebuah penampang pipa U gitu ya. Ini harap maklum gambarnya jelek gitu. Nah, di pipa U ini awalnya posisinya misalnya ini air. Ya, ini air, posisinya pasti sama gitu ya. Ini air. Ini posisi 1. Nah, jadi posisi 2. Posisi 2-nya gini. Pipanya masih pipa yang sama. Nah, tapi di salah satunya kamu kasih air ya. Kamu kasih minyak. Satunya kamu kasih minyak. Nah, sini ya. Ini minyak nih. Minyak. H1 kita sebut ya. Nah, maka ini air, maka air juga pasti sejajar ya. Kita ambil ini H2-nya. Oke. Nah, hukum pokok hidrostatika. Nah, kalau di sini kita buat P0 di sini ya. Ini kan terbuka nih. Pasti di sini ada P0. Di sini juga ada P0. Nah, hukum pokok hidrostatika menyatakan bahwa tekanan awal akan sama dengan tekanan akhir, atau nah akhirnya kita buat di situ. Jadi P0 ditambah rho 1 G1 H1 ya kan, sama dengan P0 ya ditambah rho 2 kali G kali H2. Ada yang bisa dicoret? Tentunya P0 bisa kita coret, sisa rho 1 G kali H1 sama dengan rho 2 kali G kali H2 ya kan. G nya kita coret juga, bekas sisa rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan atau hukum hidrostatika ya. Oke. Ya, kita akan belajar hukum Pascal. Hukum Pascal. Nah, hukum Pascal misalnya nih. Ini dongkrak hidrolik kita sebut hidrolik. Ya, ini penampang 1 ya. Ini penampang 2. Nah, kalau kamu kasih tekanan di sini ya, kasih tekanan di sini, maka ini akan naik ke atas gitu ya. Oke, nah kira-kira itu. Karena Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kira-kira gitu ya. Nah, maka ini artinya bahwa P1 di sini akan sama dengan P2 di sini. Oke. Nah, sehingga P1 pasti akan sama dengan P2. Oke. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Perhatikan, jika luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka F1 per pi R kuadrat 1 kuadrat sama dengan
F2 per pi R2 kuadrat. Oke. Nah, pi-nya bisa kita coret, maka sisa jadi F1 per F2 itu sama dengan R1 kuadrat per F2 kuadrat atau. Nah, jadi F1 per F2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah, inilah soalnya.